Cisanti, backgroundnya salah, Cisanti. Iya, Ci. Sesaat lagi ganti. Terima kasih. Oke. Hah? Kan tahu nih. Recorder. Iya tuh. Vivi, bisa sih? Kita nggak bisa lihat kita. Aduh, mau lihat semuanya dong, Bill. Selamat pagi adik-adik. Mana suaranya ya? Selamat pagi. Adik-adik sudah pada sarapan belum? Udah. Nah, sudah kenyang belum? Belum nggak? Belum. Nanti habis ibadah selesai makan lagi. Nah, adik-adik, Bangun pagi. hari ini kita berkumpul dalam rangka apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kenaikan kelas. Ya, betul. Terus apa lagi? Selain kenaikan kelas ada apa lagi? Minggu. Ya, sekolah minggu atau IHMPA, betul. Tapi hari ini ada kenaikan kelas sama apa ya? Di belakang. Peralihan dari PA ke PT. Jadi kakak-kakak kita yang sudah anak tanggung, yang sudah kelas 2 SMP, mereka akan naik, akan pindah ke LKT PT. Begitu adik-adik. Jadi di sini adalah hari terakhir mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan kami, bersama dengan kita, adik-adik. Ya, tapi adik-adik Ci mau tanya, adik-adik semangat nggak hari ini? Semangat nggak? Coba suaranya mana? Semangat, Ci. Semangat ya? Ya, Semangat, semangat. Kita supaya lebih semangat lagi, adik-adik, kita joget-joget sama-sama yuk. Oke? Semuanya dari kelas Batita, TK, sampai kelas AK1, kita semua joget. Oke? Nanti diputerin videonya. Adik-adik ikutin gerakannya ya. Oke? Nanti untuk kelas anak kecil 2 sampai AT dan PT, adik-adik ada yang lain lagi. Oke? Sekarang Cimoldi silakan dipasang, Ci. Kita mau joget-joget sama adik-adik. Adik-adik siap ya? Mana gerakannya adik-adik semuanya? Bikin gerakannya.
yo. Semangat lagi adik-adik. Encing-encingnya juga. Yo, 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 yo. Ayo yang belum bergerak, ayo bergerak, ayo. Yeah. Oke, tepuk tangan buat kita semua adik-adik. Yeay, hebat adik-adik JV, seneng dengerinnya, ngeliatnya juga seneng. Nah, sekarang untuk kakak-kakak yang anak tanggung dan TT, kita akan tebak nama tokoh atau istilah yang ada di dalam Alkitab. Ci, Siap-siap. speakernya boleh dibuka ya, Ci? Boleh, Ci. Adik-adik, speakernya dibuka untuk yang anak tanggung dan PT. Oke, siap ya, adik-adik. Semua ya. Yang pertama, apakah itu? Gambar apakah itu? Buntut, Kak, buntut. Buntut apa? Sapi. Buntut kuda, Ci. Buntut apa? Buntut kuda. Iya, hampir Kan benar. rambut, Hampir. Kak. Hampir. Yang bilang kuda, Kuda. hampir. Ini loh, Ci, yang bilang buntut kuda. Ah, salah keledai. Ah, salah. Daniel kali, Ci. Rambutnya Maxim, Kak. Rambutnya Maxim. Kuda Nil. Kuda apa, yo? Nah, Udah poni, poni. bukan kuda. Udah lu. Ayam, Ci, ayam. Bukan. Kuda. Zebra. Siapa itu yang bilang kuda zebra? Oh, ya Ciweli. Batal. Coba kita lihat benar Ci, ya kuda sapi, zebra. Ci. Coba. Oh iya betul. Aduh. Nah, sekarang Cik. tugasnya adik-adik adalah menebak tokoh atau apa saja yang ada di Alkitab dengan huruf depan Z. Apa coba? Zakheus. Iya. Zakaria. Apa lagi? Zakaria. Apa lagi? Zakaria, Ci. Zakaria. Zakaria. Betul. Zebedeus. Betul. Ada lagi? Ada lagi enggak? Ayo apa lagi? Kakaknya boleh bantu, encinya boleh bantu. Kalau adik-adik nggak tahu. Ayo. Devanya. Devanya, ya. Zevanya. Zebedeus sudah belum ya? Zebedeus udah, Ci. Oh, oke. Ada lagi enggak? Zakheus, Kak. Zakheus. Zakheus. Zebedeus sudah. Oh, udah. Zevanya.
Oke, ya lumayan ya. Ci, Sudah ini banyak. Evannya, Ci. Iya, Keren. JP-nya ada. Sekarang yang kedua, kita tebak lagi ya adik-adik. Ya, ayo Ci Agatha. Ya, ini apa ya adik-adik? Jirafah. Nyamuk. Ya, betul. Nyamuk. Nyamuk, betul. Siapa yang bilang nyamuk? Betul. Nyamuk. Sekarang Demam adik-adik, berdarah. ya, nyamuk demam berdarah. Adik-adik, sekarang tebak yang depan hurufnya N. Di Alkitab. Musa, betul. Musa. Iya, Nazaret Kak. Nazaret. Betul. Musa. Nehemia. Ya, Nehemia. Musa. Ya, Musa. Ci. Nehemia, Ci. ya. Ada Naaman juga ya. Kan? Nebukadnezar. Oke, wih banyak ya ternyata adik-adik. Sekarang yang ketiga. Ayo, Ci Agatha, kita lewatin lagi. Wah, ini apa ya? Iya, coba. Apakah benar semut? Kawan yang selalu saya injak. Hebat. Sekarang adik-adik tebak yang huruf S di Alkitab apa ya? Samuel, pintar. Apalagi? Salomo, Ci. Salomo, ya. Apalagi? Saulus. Saulus. PT-nya dikit banget nih. Jawab nih. Gloria Kak, Stella Grodi. Kakak PT. Adik-adik di PT dong. Sarah, ya betul. Sarah. Apalagi? Ada lagi? Sadra. Shema. Emma ada. Stefanus. Nah, lihat. Stefanus, ya. Sadra. Kita masih banyak loh adik-adik. Saul. Ya. Sadra. Sadra, betul. Nah, sekarang kita lewatin lagi ya. Gambar yang berikut. Oh iya. Angsa. Angsa. Dedek, Ci. Kambing. Kambing. Mirip angsa. Kambing. Bebek. Ayam. Betul. Ikan. Gambarnya? Ya, bebek. Ya, betul. Sekarang ada yang tebak. Di Alkitab apa? Bartolomeus. Bartolomeus. Barnabas. Iya. Lagi. Benyamin. Babel. Babel, betul. Boas. Boas, ya. Belsazar. Ada lagi? Barnabas. Babas, Belsazar. udah. Belsazar. Belsazar, ya betul. Oke, adik-adik. Sampai di sini dulu tebak-tebakannya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Apa ya acaranya ya? Setelah ini. Ya, adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah boleh seru-seruan kita ya, sudah joget, sudah tebak-tebak lagu. Dan sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Penatua Ives Trumayar. Silakan. Selamat pagi, Shalom, Cinci, Ungku-ungku, dan juga anak-anak layan sekalian, Pelkat, pelayanan anak IPB Jemaat Nazaret yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali tahun ajaran baru 2021-2022, pengurus Pelkat Pelayanan Anak IPB Jemaat Nazaret mengadakan suatu program kegiatan ibadah syukur
untuk mengawali kegiatan belajar mengajar yang sudah terlaksana atau sudah dimulai untuk beberapa sekolah dalam 1 atau 2 minggu terakhir ini. Dan di dalam ibadah syukur ini juga dalam rangka peralihan anggota Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Nasaret. Buat anak-anakku yang sudah dialihkan, yang sudah masuk di kelas 2, bangku kelas 2 SMP atau sekarang dibilang kelas 8 ya. Selamat atas kenaikan kelasnya dan juga untuk proses peralihan ini menuju kepada jenjang remaja, yaitu di Pelkat kategori Pelkat Persekutuan Teruna. Encingku dan juga anak-anakku sekalian, Majelis Jemaat dengan ini mengucapkan selamat kepada anak yang sudah naik kelas, yang sudah memasuki kategorialnya yang baru, dengan harapan kalian semua bertambah hikmat dan semakin tekun di dalam pengenalan akan firman Tuhan, baik itu di rumah, melalui kegiatan pendidikan agama Kristen di sekolah, dan terutama juga ibadah hari Minggu, Pelkat Pelayanan Anak di Jemaat Nasaret. Sekali lagi, kami mewakili Majelis Jemaat GPIB Nasaret mengucapkan selamat dan sukses untuk ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Penatua Yves Rumayar. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita saat teduh sejenak ya adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan. Saat teduh dimulai. Selesai. Selamat pagi adik-adik Pelkat PA, adik-adik pelayan Pelkat PT, encik-engku, kakak-kakak pelayan PT. Kita berkumpul di sini untuk mengikuti ibadah kenaikan kelas dan peralihan PA ke PT. Oh ya, kepada orang tua juga dari adik-adik klien kami, selamat datang juga, selamat beribadah semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika kehidupan baru dimulai di pagi hari, nafas baru diberikan Tuhan pada manusia. Sinar matahari pagi seolah senyum kasih Tuhan pada kita umatnya. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita telah menikmati karya keselamatannya, diangkatnya dari dosa,
dan diberinya kepada kita kehidupan yang kekal. Apakah perbuatan-perbuatan kita telah sungguh-sungguh menyatu dalam kenyataan kepadanya dan meneladani kasih-Nya? Marilah kita merenungkan kembali betapa besar kasih Allah kepada kita. Kasih dan pengampunannya membuat kita dilayakan untuk menikmati anugerah-Nya. Baik Mama Papa, kakak-kakak layan, encingku, dan seluruh adik-adik PA maupun dari Persekutuan Teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita patut bersyukur adik-adik untuk hari ini anugerah kehidupan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Oleh karena itu, mari memuliakan Tuhan dari Kidung Ceria 317, baitnya yang pertama dan kedua, Kau ya Tuhan tiap pagi. Kau ya Tuhan tiap pagi atas bumi memberi dan memimpin matahari yang bersinar berseri. Bila fajar mereka, maka kabut hilanglah. Terima kasih Tuhanku, Kau sadarkan anakmu. Bait yang kedua adik-adik. Tuntun aku hari ini mengikuti firman-Mu, agar aku terus memuji nama-Mu ya Bapa-Ku. Ajarlah aku berserah padamu selamanya, agar jiwa ragaku ku abdikan bagimu. Baik, adik-adik, mama papa, dan semua kakak-kakak layan, kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini kami sudah Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita untuk dapat beribadah kepadamu walaupun hanya lewat online Zoom. Di pagi hari ini kami pelayanan anak dan Persekutuan Teruna karena dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami teringat akan teman-teman kami yang saat ini belum bisa bersama-sama dalam ibadah online pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai mereka agar mereka bisa juga mengikuti ibadah ini lewat online di waktu yang berbeda. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin.
Suaranya Lui kayaknya. Ya. Oke. Cinci engkongko kakak-kakak teman-teman sekalian, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai 18 yang akan kita baca secara responsori. Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Tuhan memandang dari sorga. Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Sudah dapat ayatnya? Bentar ya. Sudah. Kak. Oke. Ya. Kita berbalasan ya adik-adik. Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Ya. Tuhan memandang dari sorga. Ia Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang perhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong besarnya kekuatan. Tidak adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dan sekalipun besar ketakutannya dan dapat memberi keluputan. Sungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap kasih setianya. Kita akan merespon Mazmur ini dari lagu Kidung Ceria 12 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musik tergang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhku, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu berulang kali angkat, oleh sayapnya terlindung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi.
Halo adik-adik yang manis. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Oke, ikut kakak ya. Ikut kakak nyanyi sebelum kita berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Tutup mata, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak-Mu, kami bersyukur saat ini kami berjumpa satu dengan yang lain, walaupun tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi lewat Zoom, ibadah yang kami lakukan saat ini, baik IMPA maupun IMPT, segala sesuatu dari awal hingga kesudahannya, kami alaskan mau jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan biarlah firman yang akan kami baca dan kami dengar dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati kami semua, biarlah kami yang membawa firman, bahkan kami yang mendengarkan, kami semua diberkati oleh Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji dan disembah, biarlah firman ini tetap menjadi kekuatan bagi kami untuk anak-anak-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Imamat 25 ayat 1-7 yang berbunyi tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi Tuhan itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom. Kok nggak ada yang respon Shalom, suaranya? Kak. Shalom. Shalom, Kak. Apa kabar di hari ini? Baik, Kak. Baik, Luar biasa. sukacita, bahagia. Kakak doain semoga tetap sehat walaupun tidak bisa keluar rumah karena situasi kondisi tidak memungkinkan. Harus pakai masker kalau mau keluar rumah. Nah, saat ini kakak akan bercerita, tetapi kakak akan panggil teman kakak, seusia kakak, tapi ya nanti kita panggil sama-sama ya. Namanya siapa ya? Kita cari dulu. Tapi semua tenang. Shh, diam. Duduk tenang, lipat tangan, lihat di depan,
Aku mau dengar firman Tuhan. Saya sudah siap. Kakak, sini dong Kak. Halo Kakak. Halo adik-adik. Nah, ini teman Kakak. Tapi teman Kakak ini seorang pendeta. Kakak pendeta, ya kan? Kakak pendeta namanya siapa Kak? Perkenalkan dong buat adik-adik semuanya. Oh iya, Kakak namanya adalah Kakak Dirli. Halo Kakak Dirli. Halo juga adik-adik. Kak, hari ini Kakak dampingi ya. Nanti kita berbagi cerita ya. Mau cerita buat adik-adik bagaimana tentang firman Tuhan ini. Oke. Untuk itu adik-adik semua tenang. Ayo, nggak boleh ribut ya. Oke, berarti kita nggak boleh ribut. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nah, siapa tahu gambar itu? Kakak pendeta tahu? Tahu dong. Nah, siapa yang tahu? Itu gambar apa? Gunung. Ayo jawab. Aida? Iya, betul. Gunung. Pohon. Itu adalah gunung pohon. Entah mau itu di mana ya, daerah mana ya. Waduh, pokoknya gunung pohon yang Tuhan ciptakan gitu ya, Kakak pendeta ya? Iya, benar. Itu adalah gunung pohon yang masih bagus sekali. Nah, itu berarti bagus. Nah, yang berikut yang mana nih? Coba kita lihat lagi gambar berikut. Nah, itu gambar di mana tuh Kakak pendeta? Boleh tahu Kakak Dirli? Oh, kalau itu adalah gambar ketika di Gunung Sinai. Oh, di Gunung Sinai. Tapi perbedaannya jauh ya, Kak. Kalau yang gunung tadi tuh kita lihat ada pohon-pohon. Kalau ini kayak tandus gitu ya, Kak? Iya. Pada zaman dulu gunungnya seperti ini. Oh, begitu. Ini Gunung Sinai. Gunung Sinai itu tempat apa, Kak? Gunung Sinai adalah tempat di mana Musa menerima 2 loh batu, semua peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada Musa. Oh, begitu. Jadi gunung ini dia nggak ada pohon loh, adik-adik. Lihat sendiri gambarnya, nggak ada pohon. Nah, itu gambar Musa ya, Kak? Iya, benar. Nah, itu gambar Musa ketika pegang 2 loh batu. Nah, di dalam 2 loh batu itu ada aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan, Allah tetapkan untuk mereka. Berarti, Kak, tapi kira-kira Kakak tahu nggak ke gunung ini jaraknya jauh nggak? Iya, kalaupun sekarang ke gunung ini jaraknya kurang lebih bisa 5-6 jam. Wah, 5-6 jam. Berarti kalau dari gereja kita GPIB Rawamangun, berarti bisa ke Bekasi kali ya? Jauh lagi. Itu pun berapa jam? Pokoknya jauh banget deh, jauh banget. Gitu. Siapa yang pernah jalan sampai 2 jam? Angkat tangan. 3 jam. Nggak bisa lah, pasti Kakak sama adik-adik sekarang tuh paling naik mobil, naik motor gitu ya kali orang pendeta ya. Iya. Dan itu ada zaman dulu nggak ada angkutan-angkutan, jadi harus jalan kaki. Jadi ya gitulah orang-orang zaman dulu, mereka harus naik jalan kaki ataupun naik onta dan sebagainya. Oh gitu, baik Kakak pendeta. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini adalah peta ataupun gambaran tentang keberadaan Gunung Sinai gitu ya Kak, yang ada tulis, lihat ada tulis Sinai Peninsula. Nah, sekitar itu adalah Gunung Sinai gitu kan Kakak pendeta? Iya. Nah, ada bayangkan kalau perjalanan dari Lower Egypt atau misalnya EGYPT atau misalnya dari Edom, itu perjalanannya jauh kan Kak? Iya. Jadi itu memakan waktu yang sangat luar biasa. Aduh. Jadi ini adik-adik cuma gambaran aja ya, Dek. Itu gambar peta ketika Gunung Sinai berada di tengah-tengah situ. Dan kalau jalan kaki dari Edom, yang ada tulisan Edom garis merah, wah itu pasti perjalanannya jauh banget. Capek. Pasti kayak gitu kali ya. Iya. Oke, yang berikut kita akan lihat lagi. Teladan itu apa sih artinya? Teladan. Oh iya, tadi Kakak pendeta, tadi kan temanya kita siap menjadi teladan bagi diri dan lingkungan. Nah, oleh karena itu teladan itu artinya apa? Kita kan mesti ajarkan kepada adik-adik teladan itu apa. Iya, benar. Ada yang tahu teladan nggak? Pasti tahu lah Kakak pendeta. Ada yang mau jawab nggak teladan itu apa? Coba Kakak berikan kesempatan. Teladan itu apa? Contoh. Nggak tahu. Yang baik harus diikutin. Ayo. Apa ya adik-adik? Ayo, satu orang jawab teladan.
Oke. Ya, teladan itu kalau kakak cari di dalam kamus, yaitu teladan. Aku yang baca kakak pendeta. Oke. Ya, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontohi tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Itu berarti setiap kelakuan yang baik sebagai anak-anak Tuhan harus kita ikuti. Misalnya, dia selalu tidak pernah bolos saat belajar. Dia selalu dengar nasihat orang tua. Dia selalu rajin membuang sampah pada tempatnya. Itu kan kita patut mencontohi kan kakak? Iya benar. Jadi hal-hal yang baik dari seseorang kita tiru untuk menjadi teladan. Tetapi ingat, menjadi dasar bahwa yang harus kita tiru adalah Yesus. Karena Yesus adalah teladan segala-galanya. Sebagai anak-anak Tuhan harus kita tiru. Oke kakak pendeta, siap. Mantap. Mantap loh Dek, mantap. Yang berikut, kita lihat lagi. Ada yang tahu gambar ini enggak? Ada enggak? Oke, benar. Nah, ini gambar ketika seorang anak mencoba mencuri uang di dompet saku bapaknya. Ketika bapaknya gantung celana, lalu diambil uangnya. Ada yang pernah kayak gitu enggak? Oh, itu enggak boleh. Tuh, kakak pendeta. Aku enggak pernah. Itu berdosa enggak, kakak pendeta? Oh, sangat. Aku enggak pernah. Aku malah kalau enggak boleh. Jadi kelakuan seperti ini ditiru enggak? Masukin jalanan langsung. Enggak, bener, enggak boleh. Tuhan marah. Itu berarti kelakuannya enggak baik. Kita enggak boleh contoh, enggak boleh menjadi teladan bagi dia. Kita lihat lagi yang berikut ya, gambar-gambarnya. Oh, ini pasti nggak boleh. Ini tentang perkelahian seorang anak dengan temannya atau seorang anak dengan orang yang lebih dewasa. Tuh, nggak boleh kan? Ya, kita lihat lagi. Nah, ini perkelahian antara teman dan teman. Tuh, antara teman dan teman siapa yang suka berantem. Itu nggak boleh. Itu nggak patut ditiru. Kan? Iya, benar. Itu nggak boleh. Kita lihat. Tuh, menarik rambut kakaknya atau menjambang rambut kakak atau adiknya. Siapa yang pernah di rumah kayak begini? Kalau adik kakak bertengkar, lalu tarik rambut kakaknya seperti gini. Kakaknya bilang, aduh sakit. Siapa yang pernah? Gak boleh. Jangan. Kasihan rambut kakaknya, rambut adiknya, atau adik kakak bertengkar, kakak rambut adiknya. Gak boleh kan kakak pendeta? Iya, gak boleh. Next. Nah, kita lihat lagi. Ini gambar yang juga nggak patut kita contohi. Yakni apa? Lihat. Suka cerita orang, suka cerita teman. Ngegosipin. Itu sangat berdosa. Nggak boleh gosip. Kalau gosipnya yang positif, nggak apa-apa. Tapi kalau gosipnya negatif, nggak boleh. Oke. Yang berikut, siapa yang suka main handphone dari pagi sampai pagi? Itu kelakuan nggak boleh ditiru. Main handphone boleh saja kan kakak pendeta? Iya, tetapi ada waktunya. Tuh, pakai waktu. Dibatasin. Kalau nggak, mata kita sakit. Nggak boleh. Next. Nah, ini gambar kalau bisa kita lihat ketika anaknya dimarahin atau ditegur. Bukan dimarahin, ditegur oleh mamanya. Lalu dia nggak mau dengar. Dia tutup telinga. Wah, ini nggak boleh. Apalagi kalau misalnya melawan mama papa. Itu nggak boleh. Itu mama papa bilang untuk kebaikan kita semua. Jadi jangan coba-coba tutup telinga lalu masuk di kamar banting pintu. Plok! Wah, lalu rumah rubuh. Wah, hancurlah kita. Nggak boleh ya kakak pendeta? Ya, nggak boleh. Nah, itu gambar apa adik-adik? Apa? Iya bener, mencuri atau maling, jambu orang, mangga orang, dan sebagainya. Itu nggak boleh lagi ya. Awas, jangan sampai kita lakukan. Why? Malas ibadah. Hello. Hari gini malas ibadah. Hello. Nggak boleh. Harus rajin. Walaupun nggak ke gereja, tetapi kita ikut ibadah online. Kayak seperti ini kan kakak pendeta, kita nggak bisa berjumpa, tetapi kita bisa lewat Zoom. Iya benar. Tuh, jadi harus rajin ibadah. Nggak boleh malas ibadah.
Nah, itu tadi semuanya adalah gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak boleh kita tiru, tidak patut menjadi teladan. Berikutnya ini gambar-gambar yang patut kita contohi dan menjadi teladan bagi kita, Kakak Pendeta. Wah, bagus. Apa aja itu? Nah, yang berikut. Ini menolong orang. Nenek, oma ketika menyeberang jalan, ketika adik-adik pulang sekolah, lihat orang tua yang menyeberang, adik-adik harus tolong membantu mereka. Iya, itu perbuatan yang sangat baik. Tuh, perbuatan yang sangat baik katanya kata Kakak Pendeta. Yang berikut kita lihat perbuatan yang patut ditiru. Membantu orang yang lemah, membantu orang yang kekurangan. Iya, itu sangat baik sekali. Tuh, berikut lagi. Membantu mama papa ketika bekerja di rumah, apalagi libur-libur, bukan libur kali Kakak Pendeta, sorry. Apalagi kalau kita sekarang berada di rumah, belajar dari rumah, selalu membantu mama dan papa di rumah. Tuh lihat, dua anak rajin membantu mama dan papa. Siapa yang pernah melakukan seperti ini? Ayo angkat tangan. Iya. Berarti anak-anak kita banyak yang rajin. Iya, banyak yang rajin kan Kakak Pendeta? Sangat luar biasa. Ya. Yang berikut, ayo rajin ke gereja. Walaupun di rumah, tetap berdoa di rumah. Rajin ibadah. Membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Harus tetap kita rajin. Oke? Mantap. Tepuk tangan dulu. Yeah, mantap. Berikutnya, kita lihat lagi. Gambar apa lagi nih? Nah, ini lihat tuh anak-anak yang rajin gereja. Kakak yakin pasti Kakak Pendeta mereka tuh rajin ibadah kalau ke gereja. Ketika mulai hari Minggu, mereka masuk sekolah Minggu. Jamnya mereka di PA, di PT. Wah, luar biasa. Iya, pasti Kakak Pendeta mereka rajin. Kita lihat lagi. Apalagi ya? Nah, ini saat mereka ada dalam tugas bersama, membantu, bikin kelompok, bikin belajar bersama-sama. Iya, tapi sekarang ini kita belajar dari rumah ke rumah aja. Betul, belajar dari rumah-rumah aja ya. Tapi tetap tugas bersama lewat via telepon, kalau dibagi kelompok. Ya, ini pasti tahulah membantu teman ketika jatuh, sepeda, dan sebagainya kita menolong apa yang bisa kita tolong. Oke? Banyak juga ya cerita mereka. Nah, itu juga ketika sekolah membantu menyirami tanaman. Wah, luar biasa ya Kakak Pendeta, anak-anak sekarang nih ya rajin-rajin pastinya. Nah, itu adalah gambar-gambar yang patut kita contohi, patut menjadi teladan. Ketika ada teman-teman kita yang melakukan itu, mari sama-sama kita saling menopang. Berikut ini siapa tahu gambarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Bola dunia. Ayo. Ya, manusia, ada bola dunia, peta dunia, itu semuanya. Nah, ini gambar ketika bola dunia ini yang kita diami, bumi ini yang kita diami, itu di dalamnya ada manusia, ada adik-adik, ada kakak pendeta. Iya, kita semua berada di tengah-tengah dunia ini. Nah, apa itu tahun Sabat? Nah, tahun Sabat dalam pengertian tradisi Israel pada saat itu, tahun Sabat adalah tahun di mana tahun ke-7 merupakan tahun peristirahatan. Contoh nih, Kakak Pendeta bisa jelasin nggak? Sedikit aja buat mereka. Oke, yang dibilang dengan tahun Sabat, kita kenal dulu dengan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu yang saat ini kita lakukan. Itu adalah hari istirahat di mana kita harus mengabdi kepada Tuhan. Ketika 6 hari lamanya Tuhan Yesus bekerja. Nah, tahun Sabat ini diberikan kesempatan kepada mereka 6 tahun lamanya bekerja, tetapi pada tahun yang ke-7 mereka harus menguduskan tanah itu. Mereka harus menjaga, memelihara, tidak boleh mengelola. Tanah itu harus dibebaskan, tanah itu harus diistirahatkan, alam itu harus diistirahatkan, supaya biarkan dia bertumbuh, dan bertumbuh, supaya masuk tahun ke-8 baru kita bisa mengelola tanah itu. Oh, jadi singkat cerita, ketika tahun Sabat itu, ketika umat Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu berarti Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mereka harus bisa berusaha, bekerja sendiri, berusaha sendiri selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu mereka bebas mengelola bumi ini. Masuk tahun ke-7, mereka harus beristirahat. Biarkan alam itu istirahat. Adik-adik dan kakak juga capek dong. Sekolah 5 hari, 6 hari. Hari ke-7 harus istirahat. Papa mama bekerja juga 5 hari.
hari ketujuh juga istirahat, 6 hari bekerja, hari ketujuh istirahat, sama dengan kita. Kita harus tetap beristirahat. Tubuh butuh istirahat. Alam ini juga butuh istirahat. Jadi itu yang dimasukkan tahun Sabat ya adik-adik. Berarti tahun di mana ada pemberhentian untuk alam ini tidak boleh dikelola. Iya betul kakak pendeta, dikelola. Setuju? Setuju. Nah ini gambarannya tuh tahun Sabat. Hari ketujuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu istirahat. Tahun ketujuh berarti dari Januari sampai Desember tahun 1, Januari sampai Desember tahun kedua, berikut sampai tahun ketujuh istirahat. Gitu. Nah, ini ketika 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan dunia ini kan gitu kakak pendeta? Iya. Lalu ini sebagai gambaran buat adik-adik. Tuh lihat, hari pertama Allah menciptakan apa? Ada lihat gambarnya? Terang. Terang, betul. Yang kedua? Terang. Cakrawala. Iya, cakrawala, benar. Yang ketiga? Tumbuh-tumbuhan, darat, laut. Yang keempat? Hari keempat, benda-benda penerang, baik itu bulan, bumi. Hari kelima adalah Tuhan menciptakan binatang-binatang di air dan di udara. Hari keenam adalah Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat dan juga manusia. Adik-adik, kakak dan kakak pendeta. Jadi itu hari-hari penciptaan. Nah, kenapa manusia diciptakan pada hari terakhir? Tugasnya supaya manusia bisa menjaga, mengelola, memelihara bumi ini, bukan merusakkan bumi. Bukan menghancurkan bumi. Itu nggak boleh. Oke? Oke. Nah, ini salah satu contoh gambar ketika alam digunakan. Manusia pergi ke hutan, memotong pohon-pohon. Pohon-pohon itu nanti dijadikan kayu untuk membangun rumah adik-adik. Betul kan kakak pendeta? Iya. Jadi tidak salahnya mereka kerjakan itu untuk mereka punya mata pencaharian. Mereka bisa mendapatkan uang juga. Ya, tuh lihat adik-adik. Yang berikut kita ke laut, para nelayan mancing untuk menjual ikan untuk adik-adik dan kakak makan. Yang ketiga itu lihat gambarnya, mereka mencari ikan juga di sungai ataupun di danau untuk bisa makan. Buat mereka bahkan buat kita semua. Jadi alam digunakan untuk bisa sama-sama dimanfaatkan untuk kebersamaan. Iya benar kakak pendeta. Untuk kebersamaan bukan untuk pribadi. Oleh karena itu dari cerita ini kita diajarkan bahwa yang pertama, kakak pendeta yang pertama tuh gambar apa? Yang pertama kakak pendeta cuma mau bilang adik-adik dan kita semua harus tetap menjaga alam ciptaan Tuhan. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri, tidak boleh digunakan hanya untuk nafsu belaka. Nafsu belaka maksudnya apa tuh kakak pendeta? Oh iya, nafsu belaka maksudnya jangan menggunakan menurut keegoan sendiri. Selalu merusakkan, tetapi tidak menanam kembali. Itu maksudnya. Gitu kan kakak pendeta? Iya. Jadi harus bisa ketika digunakan, harus bisa tanam kembali. Betul kakak pendeta. Jadi alam tugas tanggung jawab kita. Kalau di rumah, berarti kita harus menanam kembali kebun, menanam tanaman, dan sebagainya supaya rumah kita bagus. Yang kedua itu gambar tangan dengan tangan. Artinya, kakak pendeta, kita harus saling mencintai, saling mengasihi, menolong sesama satu dengan yang lain. Itu berarti kita terbuka untuk siapa saja, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, karena situasi saat ini, berarti kita wajib melawan COVID dengan cara 3M. Apa saja tuh kakak pendeta 3M? Pakai masker. Oh iya, benar. Yang kedua, mencuci tangan. Oke, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Oke, itu berarti pesannya. Nah, oleh sebab itu, adik-adik PA maupun PT dari firman ini mau dikatakan, bagi adik-adik yang sudah di PA yang nanti akan pindah ke PT, itu berarti kakak pendeta cuma mau bilang bahwa adik-adik yang di PA yang sudah rajin harus tetap mempertahankan kerajinannya ketika masuk di PT. Benar nggak? Ya, betul. Jadi jangan ketika sudah di PT langsung malas-malas lagi ya. Nggak boleh. Harus tetap rajin seperti di PA.
Yang kedua, adik-adik PA ketika masuk di PT, buat kakak-kakak PT harus dong menerima adik-adik PA dengan penuh sukacita, dengan penuh damai. Seperti gambar yang kedua, saling mengasihi, menyayangi, saling menolong satu dengan yang lain, saling mendoakan. Yang ketiga, ketika adik-adik yang PA yang nanti masuk ke PT, itu berarti kalian semakin hari sudah semakin proses pemikirannya sudah mulai bagus. Artinya seperti yang gimana ya Kak Pendeta? Artinya sudah tidak kayak adik-adik kecil, harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke, itu berarti harus tetap melakukan. Yang terakhir, sebagai anak-anak PA dan PT, Kakak Pendeta mau bilang, harus selalu menjaga alam ini, harus selalu dengar-dengaran orang tua, apalagi situasi kondisi yang tetap masih ada di dalam ketakutan, kengerian. Tapi jangan lupa tetap menjadi teladan bagi sesama seperti Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Itu pesan kita semua. Selamat ya buat adik-adik PA yang sudah beralih ke PT. Dan tunggu dulu. Oh, apa tuh Kakak Pendeta? Maaf. Yang sudah naik kelas, selamat ya. Aku juga mau ngucapin, Kakak Pendeta mau bilang, selamat yang sudah naik kelas, Tuhan Yesus memberkati. Kalau sudah naik kelas berarti kan sudah semakin dewasa lagi, sudah berpikir bagus, harus menjadi yang terbaik. Anak-anak Tuhan harus menjadi yang terbaik, mendapat nilai yang bagus. Itu pesan Kakak Pendeta. Oke? Semangat dan tetap menjadi yang terbaik. Kakak Pendeta dan Kakak mau pamit dulu. Dadah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Mari adik-adik semua, setelah kita mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 301, bait yang pertama, ingin berperangai. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Ya, saatnya kita akan berdoa. Kita mau berdoa buat siapa? Sekali lagi buat siapa kita mau berdoa? Iya, berdoa buat Tuhan. Untuk itu semua tenang, tidak boleh bermain karena kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur saat ini kami ada semua karena Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Walaupun dalam situasi kondisi pandemik yang saat ini kami masih ada dalam pergumulan kami. Tapi kami percaya tugas tanggung jawab kami sebagai kakak-kakak layan untuk tetap dalam hal memberitakan Kristus yang tersalib, lebih khusus dalam hal mengasuh, mendidik, membina adik-adik kami ini,
Cinta kasih Tuhan masih nyata dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah lewat Zoom saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kami semua, kakak-kakak layan, baik yang ada di PA, PT, dalam tugas tanggung jawab kami. Tuhan memberkati kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, rumah tangga keluarga kami, segala pergumulan kami, jodoh kami, masa depan kami, semua kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, lebih khusus dalam tugas tanggung jawab kami untuk melayani adik-adik kami. Dengan penuh sukacita, Tuhan mampukan kami. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan tetap ada menyertai dan memberkati kami. Lebih khusus buat adik-adik kami, baik yang ada di PA maupun yang ada di PT, Tuhan juga menyertai memberkati. Terima kasih Tuhan, ketika saat ini anak-anak yang Tuhan pakai, mereka yang lebih khusus di dalam PA yang sudah beralih ke PT saat ini Bapak, Tuhan memberkati mereka, berikanlah semangat, berikanlah sukacita, berikanlah kerajinan bagi mereka supaya mereka tetap aktif ketika di PA, bahkan di PT untuk mereka juga lebih semangat mendapat pelajaran-pelajaran yang luar biasa mengenai Tuhan dari kakak-kakak layan, dan biarlah itu menjadi pegangan cita-cita dan masa depan mereka untuk mereka melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak, kuatkan, sehatkan seluruh kehidupan adik-adik kami, baik yang masih balita, bahkan yang sudah bersekolah sampai pun SMP, SMA, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Dalam setiap kehidupan mereka, pendidikan mereka, tugas tanggung jawab mereka sebagai anak, sebagai pelajar, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah Roh Kudus menyertai dan memberkati mereka. Ketika mereka yang sudah naik kelas, Tuhan juga menyertai dan memberkati, bahwa sukacita yang mereka dapatkan, ketika mereka mendapatkan nilai-nilai yang bagus, ajarlah mereka untuk tetap semangat, supaya mereka tetap memperoleh nilai-nilai yang terbaik. Ketika mereka yang mungkin nilai-nilainya pas, tapi kami percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita, supaya mereka bisa mendapat nilai yang terbaik juga dari Tuhan, untuk semester berikutnya dengan penuh sukacita Tuhan pun juga akan menyertai dan memberkati mereka. Berkati seluruh kehidupan orang tua kami, mama, papa, dalam setiap hidup dan kehidupan mereka yang tetap bekerja bagi kami, mencari nafkah dalam situasi kondisi saat ini, jaga dan sertai mereka. Berkati seluruh kehidupan adik kakak kami semua, kiranya Tuhan juga ada dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati seluruh kehidupan gereja kami, bangsa dan negara kami pertaruhkan situasi kondisi pandemi saat ini, sehingga kami tidak bisa bersekolah tatap muka, kami tidak bisa ada di sekolah minggu untuk menerima pelajaran-pelajaran agama secara khusus tentang Tuhan Yesus dari kakak-kakak lain kami tidak bisa bersekutu bersama-sama, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita. Walaupun lewat Zoom saat ini, kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kekuatan kesehatan tetap Tuhan berikan bagi kami, lebih khusus menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan dalam situasi kondisi yang tidak menentu saat ini. Bapa di surga, hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh kehidupan jemaat dan gereja kami di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Ini kami Bapa dalam setiap hidup dan kehidupan kami, anak-anak balita kami bawa ke dalam tangan Tuhan, kekuatan kesehatan juga Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Allah Bapa di surga yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Mari adik-adik kita
mengantar persembahan kita dengan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 175, mengucap syukurlah. Kita nyanyi sama-sama ya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari adik-adik, adik PA, teman-teman teruna, kakak-kakak layan PA dan PT, kita akan membawakan doa persembahan kita melalui doa persembahan. Kita lipat kedua tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa memberikan rezeki yang telah Kau taburkan ke bumi ini. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Ci Vivi masih di mute. Oke, sorry. Adik-adik, PA dan PT, serta para pelayan PA, PT, dan orang tua yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita masuk dalam sesi proses kenaikan kelas dan peralihan PA PT. Untuk sesi pertama ialah sesi kenaikan kelas untuk adik-adik yang berpindah kelas mulai dari kelas TK ke AK1, dan AK1 ke AK2, dan AK2 ke AT. Baik adik-adik, sekarang kita lihat tampilan nama-nama dan foto dari anak layan yang pindah kelas. Ada 20 anak yang pindah kelas. Selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas. Baik adik-adik, sekarang kita memasuki sesi kedua untuk adik-adik PA yang dialihkan ke PT. Adik-adik kita saksikan tayangan video kenangan selama adik-adik yang dialihkan berada di Pelkat PA. Dan adik-adik yang dialihkan akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda resmi bahwa mereka lulus dari Pelkat PA. Selamat kepada adik-adik. Selamat kepada adik Semi.
Selamat kepada adik IJ. Selamat kepada adik Stefanus. Selamat kepada adik Cindy. Selamat kepada adik Olga. Selamat kepada adik Gibson. Dan kini adik-adik, mari kita saksikan penandatanganan surat serah terima dari masing-masing ketua PA, PT, serta K3. Ah, gila. Mewakili Pelkat PA GPIB Jemaat Nazaret, Uci mengucapkan selamat naik kelas dan selamat beralih ke jenjang yang lebih tinggi buat semua adik-adik pelayan Pelkat PA, terutama buat adik-adik kategori anak tangguh yang hari ini akan beralih ke persekutuan teruna. Pesan Uci dan aku, pastikan adik-adik lebih rajin beribadah dan senantiasa mengutamakan Tuhan Yesus dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat datang dan menjadi bagian dari Pelkat Teruna ya. Selamat bergabung juga dan segera bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak layan di ibadah hari Minggu Sempurna. Kak Randy mewakili pelayan Teruna dengan senang hati dan penuh sukacita menyambut kalian di Pelkat Teruna. Kami berharap adik-adik tetap rajin untuk dapat mengikuti ibadah hari Minggu Person Teruna yang selalu kami adakan setiap hari Minggu pukul jam 8.30 pagi. Nah, karena itu mari kita sama-sama saling berbagi cerita dan memuji nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Person Teruna. Dan terakhir, selalu jaga kesehatan teman-teman di tengah kondisi pandemi seperti ini dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya sekali lagi. Selamat kepada anak-anak layan Pelkat PA yang sudah dialihkan ke Pelkat PT. Tetaplah rajin
beribadah, membaca Alkitab, berdoa, dan bertekun di dalam kegiatan gerejawi. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, itulah tadi proses kenaikan kelas dan peralihan dari PA ke PT. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Baik, sekarang kita lanjutkan ke warta PA. Silakan. Oke, adik-adik Pelkat PA sekarang sudah masuk di warta Pelkat PA. Untuk kakak-kakak di PT, tunggu sebentar ya, setelah ini baru ada warta Pelkat PT. Warta Pelkat PA yang pertama, IHMPA. IHMPA untuk kelas AK dan kelas AT untuk minggu depan itu melalui YouTube jam 9. Dan untuk kelas TK melalui Zoom ya adik-adik jam 8:30. Jangan lupa adik-adik yang sekarang sudah naik kelas mengikuti kelas yang baru ya. Jadi yang sudah naik ke kelas AK1 mengikuti kelas AK, yang naik ke kelas AT mengikuti kelas AT. Oke, untuk warta Pelkat PA yang kedua, persembahan. Nah, untuk adik-adik kelas AK dan kelas TK, persembahannya dimasukkan ke dalam celengan ya adik-adik. Lalu nanti celengannya bisa dikumpulkan setiap 3 bulan sekali. Untuk kelas AT, untuk kelas anak tanggung, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja. Atau yang misalkan mau transfer juga boleh langsung transfer ke kantor gereja. Warta Pelkat PA yang ketiga. Lanjut, Nci Agatha. Ya, untuk yang ketiga, untuk paduan suara, untuk adik-adik yang sudah mengikuti paduan suara atau yang mau mengikuti paduan suara Pelkat PA, itu ada melalui Google Meet setiap hari Sabtu, jam 10 sampai jam 11:30. Pelatihnya adalah Enci Ines. Jadi adik-adik yang mau ikut, silakan ikut latihan paduan suara ini ya, setiap hari Sabtu. Dan warta Pelkat PA yang terakhir, hari ini 25 Juli 2021, tepat Enci Yowan berulang tahun. Selamat ulang tahun ya Enci Yowan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Ci Yowan. Happy birthday, Ciawan. Happy birthday, Ciawan. Oke, kita lanjut ya ke warta Pelkat PT. Silakan Kakak. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, encingku. Apa kabarnya semua? Baik, Happy Will. Sorry, agak nge-lag-nya. Oke, warta persekutuan. Ya, sorry maaf, nih koneksi saya agak-agak. Warta Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Nazaret di tanggal 25 Juli 2021. Pertama-tama kami segenap pengurus dan pelayan Persekutuan Taruna mengucapkan terima kasih untuk Kakak Pendeta dan Itali sebagai pelayan firman kita pada pagi hari ini. Lalu terima kasih juga kakak-kakak yang sudah bertugas di hari ini sebagai liturgos, sebagai penyanyi. Lalu warta Persekutuan Taruna GPIB Nazaret minggu depan. Ya, kita akan ibadah seperti yang sudah disinggung oleh Kak Reni pas peralihan tadi. Kita ibadah melalui Zoom di tanggal 1 Agustus 2021
Yang bertugas di pelayan firman adalah Kak Fasti. Pukulnya 8.30 teman-teman, jadi diingat jangan jam 9 lagi seperti di PA, kita jam setengah 9. Link Zoom meetingnya nanti akan dikasih oleh Kak Randy dan kakak-kakak pelayan lainnya. Itu aja dari kami, Persatuan Teruna. Terima kasih teman-teman, adik-adik, cingku, kakak-kakak. Selamat pagi, shalom. Baik, amanat pengutusan teman-teman sekalian, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, cingku, kakak-kakak pelayan dan pengurus, pergilah dalam damai sejahtera Allah Bapa dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265 bait 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya, halo adik-adik. Saat ini kita akan pulang. Dan sebelum menerima berkat, ayo semua tenang dan semua berdiri. Dan doa berkat ini akan dibawakan oleh Kakak Pendeta Dirli. Boleh Kakak Pendeta, silakan. Oh iya. Oke, mari kita siap dan kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dengan perantaraan Roh Allah yang suci kudus, mau tinggal, menyertai, memberkati, melindungi semua anak-anak dalam PA, dalam PT, bahkan kakak-kakak layan, orang tua, bahkan seluruh kehidupan jemaat kami, semua kami dalam situasi kondisi pandemik hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Pendeta Dirli. Ya, sama-sama. Adik-adik kita saat teduh sejenak ya. Orang di mana? Di sini. Sebelah. Kamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian. Selamat hari Minggu Bocor. adik-adik. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu kakak-kakak. Dulu ya, jangan lupa. Foto ya. Foto dulu, Ayo foto dulu ya adik-adik. Foto. Sekarang foto sama Kak Reni nih, yuk. Sekarang lagi rapi nih. Ayo foto dulu. Absen dulu ya, absen. Kita foto adik-adik. Minggu. Ci siapa? Selamat hari Minggu. Iya, Minggu, Jericho. Selamat hari Minggu. Bantu foto, Kak. Yuk, Kak. Ada yang hitung boleh siapa, Kak? Biar saya bantu foto, Kak. Ya, Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, everyone. Ada 3 slide ya, teman-teman. Slide pertama ya. 1, 2, 3, senyum semua. Oke. Slide kedua ya, teman-teman ya. Kak Reni nggak tahu slide-nya siapa nih. 1, 2, 3. Oke. Slide yang terakhir ya, teman-teman ya. 1, 2, 3. Senyum semua. Agatha senyum, Agatha. Ya. Sudah, kakak-kakak. Thank you, Kak Randy. Ya, Selamat hari Minggu adik-adik, kakak-kakak. Terima kasih, Jek. Kakak-kakak jangan keluar dulu, kakak. Dadah. Yuni, Kak Laksan, Ariela. Dadah adik-adik. Dadah Klasen. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu semua. Selamat semuanya, Dadah semua. Darlen. Adik-adik AT yang udah pindah jangan lupa minggu depan. Ikut di Teruna ya. Eni, Eni.